Pertama, urang galak ke ilmu, nyotabi ilmu lebih fokus bagi terima. Yang kedua, urang galak ke ilmu adalah tanda urang karena taufik dan hidayah dari Allah. Karena hal yang paling berbahaya manusia di dalam dunianya apabila ruh dalam golongan hana galak ke ilmu dan hana galak ke ahli ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun pegang leboh golongan manusia yang hantam surga. Salasun la yadkhulul jannah. Walau shalla, walau sama, walau zakka, walau hajja. Leboh kelompok manusia yang hantam surga. Walau nagi sembahyang, walau nagi puasa, walau nagi bizakat, walaupun nagi haji. Dah lebohnya salah satu rajulun la yuhibbu ilma wa ahla. Orang yang hana galak ke ilmu dan hana galak ke ahli ilmu. Apabila tanya kabut gabung dalam majlis taklim, pastilah tanya orang yang galak ke ilmu. Nyan mandung nikmat Allah, taufik Allah ketanya perlu dan bersyukur. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. So mantap hamba Allah yang hendak kebaikan nabi mufhum dengan agama. Jalan mufhum agama yang galak ke ilmu agama. Yang salah satu dari leboh golongan. Yang kedua, orang yang hana peduli geperno adab ke anak. Rajulun la yu'adibu ibnah. Orang yang hana geperno akhlak ke anak. Gebiarkan anak di dalam kejahilan dan di dalam perilaku yang buruk. Yang kedua, orang yang menyimpan dengki di hati. Rajulun fi qalbihi hasad. Maka uronyo yang mencapai kelong pasti pada tempat acaranya adalah orang-orang yang galak kepada ilmu. Alhamdulillah, Allah nabi taufik dan hidayah kepada kita. Bauronyo kitanya terperingati urang lahir Nabi Muhammad. Yang perlu kitanya tetapi tujuan inti Allah nutus Nabi Muhammad. Niat puturi draw dan Rasulullah nutus mangat taturi Tuhan. Pun bertaturi draw tidak. Yang kedua bertaturi Allah. Yang kedua bertatupu donyanya. Olehnya puatra setelah doyanya. Sehingga hal yang paling mengerikan tanya sebagai manusia adalah pu yang sering tak baca dan tak dengar dalam sebuah surat Al-Quran. Tungku imum biasa suratnya kain baca. Yaitu pu yang kandung baca penukan. Allah mengusumpah wal asri demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebit-kebit manusianya dalam kerugian. Artinya jut ke manusianya rugo. Menyoidonya cukup bahagia jut ke manusia. Tapi pakan para sahabat Rasulullah, para aulia-aulia Allah berandai-andai supaya jut kekan manusia. Abu Bakar, Sayyidina Umar, seperti sahabat-sahabat dan para wali-wali yang sufi, iganya hawa kuatir kadang kameng ada jut kameng matenduk. Nampu sebab na nuraka na syurga itu. Nuraka itu. Olehnya wate mati berada dalam kuburan na azab kubur.
Olian bangkit di padang mahsyar meribethun inan. Meribethun. Muwa inat. Sementara makhluk lain hana aji, hana buat dalam padang mahsyar tu. Yang nanti urang mundu-mundu. Kameng hana leiti, hana leiti putan. Iji tiga tagai bangkit tagai tiga. Lenyang ditegakkan keadilan oleh Allah. So yang ilahnya binatang lain kebudik tiga tu balik ilahnya untuk keadilan. Lenyang je kita nahlau. Manusia hanali diciptakan untuk selama-lama. Nyo tanyo yang dua ino reo. Nyo hana ujung neo. Kekal. Yang hana kekal dalam rahim cuma kurung bulan tubit dari rahim tamang kena doya. Lejan tubit dari dunia menuju alam barzakh. Preh kiamat bangkit padang mahsyar. Olehnya berhadapan dengan siratal mustaqim ribuan tahun. Nangeri sehingga huronyo papa yang lu tanya buat acara lu atel yung tunjuk jaro so huronyo yang kasiap mati hana so tunjuk mdiro bila perkataan lagi dengan ada pegak acara ketren jumpa lima warga yuda video pegak nyo mandum-mandum tanya huronyo hana lewa rumah wawa kerat mandum kasiap tiap. Ya hebat juga tiap. Ilu mana tiap lah. Merasa amai macam ni. Dosa golom habis tak taubat. Kiban tiap. Yo bagi nyo hayu orang. Wah, bekas tiap. Tunjuk jaro yang kasiap meninggal orangnya insya-Allah kadang terus malimau ibu meninggal je. Tunjuk jaro. Pusi tiap tayong megah. Nam tiro yang tiap itu yo jaro. Yo pipi yo tu mali mo gi cok ju jaro ti video le. Nah urang. Ana pakan. Na dosa ngurang belum telekem. Kadang na semayang tinggai golom tak taubat tak qada. Olehnya na utang yo habis tak bayar. Ya kan? Pulau lebihnya dia atur putang tak perwel putang nyoi putang ji. Atawai golom lah atur la elom. Ya kan? Nak gelah utang tu. Macam masalah tu. Maka kita nyang di Malik Mawat kira-kira ya padi urut tu siap jauh latim ni masing jauh ilung sang sebulan tu siap berek madu nah dia sebulan tu yang jauh latih ju nah begai sang tidak fikir-fikir mesti tuntu bihan berek ya kan pakan hana berek Borakon lalu dah nak dapat bere. Pakan nak dapat bere karena nangut tanyo. Nabi pegang orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk setelah mati. Itu manusia paling cerdas. Yang tak bawa kena tadi kan? Orang-orang pun tak bersiap. Umum manusia selalu berfikir bagaimana masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih mapan. Dah masa depannya udip. Kan kemati. Coba ke anak pi yang gak ingat pakiban masa depan anak long yang lebih baik. Pu masa depan wateh hanale long tinggal, wateh ji tinggal kai keluarga, wateh ji tinggal katuha supaya ji hidup bahagia. Yang lu tinggal.
Kan masa depan ki bancara leh matelung anaknya kuburan ji bujik ke kebun syurga. Sehingga lura terang dulu begah anak lung ka sukses. Pakan sukses ka tamat sekolah, ka leh di wisuda, kana lapangan kerja. Nyo rumah-rumah drawai kana. Ka sukses. Katanya, semayang na yang paling baik yang kenyat. Tapi hanya kenyang yang berkah sukses. Padahal ukuran sukses orang beriman, berkah oleh Allah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk syurga, itulah manusia yang sungguh sukses. Tirau runci baru sukses anak apabila anaknya kajit ke anak yang saleh. Manfaat kegayan uro inoidonya dan akhirat. Dunia akhirat manfaatnya anak saleh. Tinggal wate mati urunci yang manfaat ke urunci kesalehan anak. Ken jabatan yang raya, ken harta yang le, menyoji anak saleh, tuai masyarakat ini urunci. Bu harta roy malah harta warisan urunci, itu masyarakat ini pala urunci. Tua. Tapi anak yang saleh lah, yang selalu membela orang tua. Oh bangga anak lung je ke pejabat je ke pengusaha besar tanpa kesalehan, tidak ada arti bagi orang tua. Maka kesuksesan orang tua apabila mampu membuat anaknya yang taat dan saleh. Draw akhirnya nanti kesalehan nya yang nama apa. Tapi Allah nepegah dalam Al-Quran. Umum ji manusia asal je kurang nyergo. Menyoje ke binatang, je ke bakaya, hanargo. Je ke nalungi pajoli numu, hanargo. Apa sebab ergo? Danyo sabuh makhluk Allah yang nebeemban amanah ya Allah. Bumu hai diemban amanahnya. Langit hai diemban amanahnya. Fahamalah hal insan. Tapi amanahnya kaicok li manusia. Wa kana insan jahula. Manusianya bodoh. Yang haik tanggung igok karuh tanggung ni kedai. Jadi tenyo na amanah te udik landu ayo. Pu amanah. Amanah pertama illal ladzina amanu. Titip kata harus beriman. Yang kedua amanah, yang kedua amilus salihat. Udip dalam dunianya untuk beramal saleh. Yang kelima watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalu mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengajak orang lain sabar di dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nyan munyonyan kae baru hanargo. Jadi yang rugo kan ukuran inoidonya. Munyoidonya laba. Laba. Pun diciptakan manusia oleh Allah dalam bentuk yang paling good. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bentuk manusia, struktur manusianya nyo yang paling sempurna ketimbang makhluk lain. Bahkan bak manusianya lengkap kepada Allah. Pertama na fisik tubuh. Bak binatang na tubuh, bak manusia juga na fisik atau gekun raga. Yang kedua bak manusia, bak binatang na nafsu. Bak manusia apa na? Bak malaikat na akal. Bak manusia apa na?
Tetapi na yang hana ba binatang, na ba manusia te akai. Yang paling berharga ba manusia. Puatra yang paling berharga. Pu tubuh pu akai. Akai. Jika lan menyuruh enggak ada akai pungo. Kiban hidup. Mutu presiden duduk kapungo. Hebat macam bungo kada kai. Hebat urang tiba kai. Dalu makhluk lain dengan manusia kan retega rena kai. Gajah ia ikurang kan karena rayu tanyo ngaji. Bak le tak kai lah. Hal dia keji. Buinya pi ia ikurang bak tanyo nakai. Tiba pakai akai, dia keji. Karena bak manusia na akal, maka manusia itu menjadi makhluk yang paling terumbu moyo. Maka pu yang nabi kedatanya oleh Allahnya, yang kelebihannya menjadi kelebihan hidupnya. Tetapi yang memasalah kedatanya akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Berhadapan dengan kuburan sebagai awal urut akhirat ayo. Baru beruntung jut ke manusia. Pastikan ile beriman. Maka ulama merumuskan ilmu yang berkaitan dengan iman, yang gekun dengan ilmu tauhid. Pastikan tauhid getanyo beglah na iman sekedar fardu ain. Dosa terbesar dosa ana iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nama janji dalam Al-Quran, hanya pampun dosa orang yang bersyarikat Allah, iaitu hana tauhid dalam dada. Maka syarat pertama untuk baik rugo benar tauhid, iaitu iman. Maka wajib getanyo mandum-mandum pastikan benar ilmu tauhid sekedar minimal fardu ain. Maka ulama gepegat ilmu tauhid. Yang kedua, getanyo guyu beramal saleh. Untuk baru tatoh amal saleh, bertatoh amal zahir dan amal batin, amal tubuh dan amal hati. Yang atranya amal zahir gebahas dalam ilmu fiqh, amal hati gebahas dalam ilmu tasawuf. Baru tatoh beramal saleh. Han mungkin orang saleh menyuhana ilmu. Sebab makna saleh sikap danyo, perilaku danyo selalu sesuai dengan konsep syariat, rumusan syariat. Nya gentale. Ati danyo sesuai lagi kehendak syariat. Perilaku danyo bersesuai dengan syariat, nyan gekun saleh. Kiban tapi saleh rod monyo syariat hanampung. Ilmu aturan-aturan yang hanampung. Salehnya kena meretip dah ji. 20 punjung bersaleh. Tanya udik dalam dunianya yang lebut pura. Yang lebut. Bu yang paling lebut. Bukan anak pengalaman udik. Dari tabudah sampai ta'ihlom, yang paling lebut pura pegah abah. Ya kan? Tapi pegah abah. Tengah tamagun dah pegah abah, tengah semula pegah abah, dumpu pegah abah. Tapi pegah abah, sehingga wadai survei 70% getanya udip buat pegah abah. Nyan bak pegah abah bersaleh. Kiban saleh pegah abah benar ilmu syariat tentang pegah abah. Wadai mentutup pegah abah,
Nyan benar ilmu tentang pengapa. Maka para ulama gerumuskan berbicara keburukan berbicara na 20 macam. Ini kebegalan kitab Afatul Lisan. Bala-bala komunikasi. Keburukan-keburukan komunikasi na 20 bang. Maka Nabi ni pegah dalam hadis. Untuk saleh dalam komunikasi, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Pegah baik enggak mendang. Menyuhana tak ada punyan enggak im mendang. Tak im. Urang munyo tayu puasa bek jeb iya. Bek pajuh bu'e. Pulang dengan diet. Berat lem yang haing ke bek berapa? Haing tayu iya. Nyambuh nejap. Tajak ino dari rumah mana. Tujuan kena ke pu. Lu yak dengar ceramah. Yak dengar tahu sih. Mampak ngedun berapa? Hawa kan? Hai thương kìa. Một thứ bụt thương thì ăn tự lừa nhau hai thì có bé bức à thì. Có bụt chia đồ nào. Cái đấy yang kan buah waduh. Bagaimana tadi dengan berapa? Ya ke dem no tok baje mano bawai ya ke no tok no gap gabai ke dia. Anar ko. Perteh ke urang jak waji. Yang jahat urang madum-madum jak waji mano mandasi tok gede dong pakai bekerok. Kira-kira ada pau dia ya jahat urang lain tu yang pakai di. Yang menanjak rumah pergi acara sianyo TJ pergi kanduri. Tok no tok apa ke? Padahal yang hinan pelai kesalehan bak pegaba. Pajan baru tak saleh bak pegaba apabila sesuai dengan ilmu. Jadi na urang geim karena kesalehan. Na urang ge pegaba juga karena kesalehan. Maka Nabi ni pegah fal yakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Dia silakan pegahaba bela ilmu tentang hal yang baik-baik. Munyo getanyo hansip ilmu tentang yang gak-gak. Bela im mentang. Tapi munyo kuat tak nak pegahaba, wadah nak pegah gak-gak siap kabeh. Lenyang tak pegah yang gak-gak. Ya kan? Amida yo tijih meno tijih medih. Kabeh pengkai. Pengkai gak-gak. Dan nak pegah gak-gak kan ada berale. Tapi tak ada berogok dah pegah. Makan pegah li Nabi aksaru ahli nat min hasaidi al-sinati yang letak je gaso neraka gara-gara kerjaan lidah. Lidahnya hanahe di pada pegah dosa ji mangan tuliung tan tu hana payah abloi go hana payah sewat pegah-pegah yo kemangan minta dosa yo kan sehingga urang pakai sampai ke mucri rumah. Ada periksa ketemu tu kan ketemu drum kan tepu anak bapa-bapa abah tak. Tak sakit hati ku tejun. Teh serapak lepas sakit hati kan aku turun. Kita lihat. Naik drum mana ni? Karena munyo tutoi je biasa pas kena. Munyo irau mana tak kena. Pantak kini hang kena tapi nyai mendutuk itamang langsung lampunyung kedeh lati. Ai tim tu biat terong mati. Sakit tak kan? Kadang-kadang tengah sembahyang, dia pernah buku syuk sembahyang. Pandai nak tengah sakit hati ke kau tak sakit hati ke? Dia jaga gerak kau dia. Kaki bacara dia buku syuk tengah sakit hati di kurung lain. Maka sakit hati, lepas sakit hati aku metiaklah mati kun. Ya kan? Hai lu deng tahu lu dengan tutu yang kengkon. Sudah gerak. Maka pegah menyuhai jaga lidah nyan bahaya inan na ilmu nya ilmu nyan wajib mudno boka
Kali ada murno ada yang mendung. Kah? Pasti jawab tengah temurno ya. Mampakan telak tahan ke katilat tinggal. Artinya kesalehan itu tidak cuma saat salat. Saleh dalam segala hal. Maka ulama merumuskan hukum Islam itu adalah aturan yang berkaitan dengan segala aktivitas mukallaf. Seluruh buat katanya buat menyukan halal haram. Tidak ada halal bukan, haram bukan. Itu tidak ada. Untuk tahu halal haram ada ilmunya. Maka manusia apapun yang dia lakukan harus ada ilmu tentang halal haram. Sebelum berkeluarga tidak ada hukum rumah tangga. Tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah tangga, nyan kapayah benar ilmu halal haram dalam rumah tangga. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Seorang suami punya larangan, istri juga punya larangan. Itu juga harus ada ilmu. Maka untuk memastikan amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haq, itu harus ada ilmu. Kalau tawasau bil haq itu di saat hidup tidak sendiri. Tanya naudib dalam ruang publik. Buh publik terkecil hidup dalam rumah tangga. Itu harus ada ilmu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bab Al-Mukhalatah pun pegah. Siapapun hidup di dalam khalayak ramai, ada 4 hal yang paling utama yang harus dijaga supaya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai berdosa. 4 halnya. Pertama, jaga keikhlasan hati dalam segala hal. Karena biasa manusia hilang ikhlas kalau melakukan kebaikan di depan orang banyak. Lihat buat kebaikan, taruh daya, pamer, kurang lain. Karya atau niat dalam hati bukan karena Allah, hanya untuk menampakkan kita orang baik pada orang lain, bukan menampakkan kebaikan itu pada Allah. Maka ilmu tentang ikhlas itu paling penting. Wajib murno ilmu tentang ikhlas. Ilmu kiban tentang ikhlas. Pertama berdoa ikhlas. Yang kedua, kiban cara membuat hati ikhlas. Cara membuat hati ikhlas. Tahu apa itu ikhlas dan tahu cara membuat hati itu ikhlas. Yaitu ilmu tentang ilajil ikhlas. Lejan berdadepu tentang riya. Mehan uro akhirat hana makna kebaikan-kebaikan karena hancur dengan sifat riya. Nyan perlein ilmiah. Wajib hana ilmiah dosa, hana ikhlas tak dosa tu. Bak yang wajib ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, supaya benar-benar kita orang yang saleh di dalam hidup di kala ramai, penyakit yang paling berbahaya yang sulit dihindari adalah terjebak di dalam ghibah. Pakon gagal masuk syurga, kenapa jadi penghuni neraka? Terjebak di dalam ghibah, upat mengumpat. Mengumpat, mendengar, yang sulit hindari. Pakan urung mumpat bahaya. Pertama, orang yang ghibah, fahla amalannya diberikan kepada orang lain. Urung mumpatnya urung hadiah pahala ke kau. Tapi kengengkulhu hadiah pahala. Ngumpat.
Kalau tidak cukup pahala sendiri, dosa orang lain kembali kepada orang yang mengumpat. Senang diupat orang, pasti bahagia dia punya upat ego. Bahkan mendapat hadiah pahala. Maka Saidina Aisyah di saat ru berita yang diupat ego, gebuka kuih-kuih juga tak gue bawa ke rumah ke pasar mengiak hadiah kurung upat kan mengecek benar-benar berterima kasih. Anda tadi malam beribadah, paginya sudah upat saya, pahala Anda sudah ke saya, ini terima kasih. Ini kue terima kasih. Jadi orang tukang upat, suka ngupat itu sebenarnya orang paling sosial. Kita mengro dalam neraka ke pasogo belang surga. Nya ya bebu. Sehingga ada orang jangan dalam kitab, saya ketimbang mengumpat orang lain, lebih baik mengumpat ibu saya. Ketimbang memasukkan orang lain ke dalam syurga, saya masuk neraka, lebih baik saya masukkan ibu saya ke syurga. Biar pahala saya jatuh ke ibu, biar dosa ibu saya yang tanggung lewat mengumpat. Yang berarti ya perintah saya upat mah tu. Artinya begitulah akibatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari namimah. Bawa-bawa berita yang merusak suasana, merusak keadaan. Kang meme informasi. Apalagi sekarang sudah ada teknologi HP. Salah-salah kita di situ sedang bernamimah tanpa sadar. Salah-salah sedang mendengar upat, melakukan upat lewat mengkonsumsinya, membaca. Tapi kita waktu share igop tentang bro gop, hai mugop perut. Waktu demang kata baca, abang lagi tadi ngupat ni. Nyo kira-kira nyo atau upat, liu baca-baca berdosa. Pulang tak share lah, tukang namimah share. Maka harus ada ilmu komunikasi, itu ilmu Islam. Yaitu akhlak di dalam berbicara, akhlak dalam berkomunikasi. Yang keempat, wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam kehidupan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dosa orang lain menjadi dosa bersama. Bukan karena kita yang melakukan dosa, orang lain yang berbuat dosa, kita berdosa karena tidak mencegahnya atau tidak mengajak orang lain kepada ma'ruf. Berdosa kalau ma'ruf itu wajib, berdosa kalau kita tidak menyuruh orang lain. Maka harus ada ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nya ilmu tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar wajib diperlu supaya baik salah dan yang udip di kalangan ramai. Payah pubut yang kurang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada orang Islam mengatakan, apa urusan anda? Saya salahkan apa urusan anda? Pupa saya lumo grup payah aguda acaiku. Itu karena anda punya ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang Islam wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai dosa orang lain membuat dia berdosa. Nya ilmu-ilmunya wajib. Ujung jihpe untuk selamat baik rugo menjadi manusia, jangan rugi jadi manusia. Untuk selamat itu wajib punya ilmu. Itu langkah paling awal. Kalau tidak punya ilmu, gagal di ilmu, itu gagal di langkah pertama.
Setelah punya ilmu, amalkan ilmu sesuai dengan ilmu. Itulah yang membuat manusia beruntung hidup di dunia. Kalau tidak rugi, tu beriman, beramal saleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, semuanya dimulai oleh ilmu. Maka para ulama merumuskan ilmu dalam Islam itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib secara general semuanya. Seorang pimpinan rumah tangga, seorang ibu diwajibkan memastikan anaknya memiliki ilmu fardu ain. Siapa yang ajarkan? Dirinya sendiri. Wajib ajarkan untuk anak. Istri wajib diajarkan oleh suami. Karena langkah penyelamatan dirimu dan keluargamu dari api neraka, langkah pertamanya adalah cukupkan ilmu fardu ain. Introspeksi diri sendiri. Apakah anak-anak kita sudah selesai ilmu fardu ain? Kalau sayang anak, selamatkan mereka dari neraka. Itu arti seorang ibu dan seorang ayah. Alhamdulillah kalau ada yang masih mau mengajarkannya, membantu tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu. Nah, gure-gure timpurno pegat lembaga pendidikan, alhamdulillah. Pak nanggro katanya manteng rame udang tim penuh anak-anak tengok. Pertama, melepaskan tanggung jawab orang tua. Yang kedua, melepaskan dosa-dosa orang tua. Karena menyohana ke peselamat anak dari neraka, maka draw akan damang dalam neraka. Karena itu kewajiban. Arti seorang ayah dan seorang ibu adalah berfungsi menyelamatkan anak dari neraka. Fungsi seorang suami mampu menyelamatkan istri dari neraka. Jadi fungsinya kan bimpun tau je. Menyelamatkan dari neraka jauh lebih penting daripada menyelamatkan dari penderitaan dunia. Itulah rumah tangga Islam. Itulah kehidupan Islam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita hari ini memperingati lahir Rasulullah, hal yang paling terpenting ingat adalah wasiat Rasulullah. Dan wasiat Allah lewat Rasulullah. Bagaimana? Jangan sampai rugi jadi manusia. Kalau tidak memastikan iman, beramal saleh, dan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, lebih baik tidak pernah dilahirkan oleh ibu atau mati kecil, lebih nyaman selamat. Tanda dia mati rumahnya aman, tamang dalam surga gratis. Anak dosa uronyo kata lanjut Tuhan tu di mana ni pegat anak cara lain payah kak ego kak ego pastikan iman beramal saleh. Kalau sudah berdosa, jalan keluarnya taubat nasuha. Munyo mati rumahnya walaupun hana mai tamang surga, walaupun je preman di dalam surga. Hana terpuna dia hana pakai, hana beramal. Tapi ada preman dalam surga. Muak-muak di dalam surga. Ketimbang dia muak-muak dalam neraka. Itu sebenarnya yang perlu direnungi. Kalau kita renung ingat-ingat, inilah yang menjadi masalah utama. Sehingga tidak tersampaikan ilmu-ilmu Islam secara memadai kepada seluruh umat Islam. Itu penyebab kegagalan langkah pertama. Yang kedua baru amal. Amalkan sesuai dengan ilmu. Wate mati yang natingai yang ke ilmu dan amal. Saat rumah menjadi milik orang lain, saat semua harta menjadi jatuh ke tangan warisan, yang tertinggal untuk sendiri adalah ilmu dan amal sebagai modal yang menyelamatkan masa depan abadi
selamat dari neraka dan jadi penghuni syurga. Itulah misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup sampai di sini, kita masuk di dalam sesi yang kedua. Berikutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang sudah masuk, nah sebelah bawah pertanyaan ya. Kemudian untuk memancing semangat mendeng, kami buka secara langsung dua penanya dengan dua pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu satu orang, dari ayah atau tungku-tungku satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan selalu dan Tuhan konseng kepada soal tidak ditanya orang kita. Yaitu soal yang pertama, tarikat dan suluk itu apakah tamong dalam perbuatan Nabi ataupun tidak? Itu satu. Kemudian nasi bidang tanah diwakafkan untuk dibikin masjid. Akan tetapi masjid telah dipindahkan ke tempat yang lain. Maka bolehkah tanah itu dijual? Bagaimana hukumnya? Itu yang kedua. Olehnya dalam tanah wakaf dipegat posku atau diwakaf ke masjid, dipegat ke munasah. Bagaimanakah hukumnya? Apakah betul ataupun tidak? Olehnya tempat fakir dan kantu-kantu koji yang hana terpelihara najis-najisnya di tanah wakaf, dan bagaimanakah hukumnya? Bu. Kemudian bagaimanakah kita makan gaji pada pemerintah? Adakah dapat pahala di akhirat nanti? Karena saya lihat di dalam kitab Jawa, katanya beramallah kamu dengan karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak silakan saboh mendang tunggu. Saboh pertanyaan. Jika nal heboh, pilih yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hukum donor darah karena persoalan donor darah, transfusi darah menjadi persoalan yang cukup di pasien-pasien di rumah sakit. Gara-gara darah tidak tersedia, pasien harus menunggu sampai berhari-hari. Cuma masalahnya kalau bisa di sino Abu memberikan motivasi bagi ban urung gemar kalau memang yang pekerjaan perbuatan mulia supaya bergemar untuk donor darah, karena untuk membantu orang yang lagi sakit, orang yang tengah dirawat di rumah sakit yang cukup ramai membutuhkan. Yang kedua menyangkut bagi bancara tanya penerapan syariat Islam di rumah sakit, baik dokter perempuan, dokter laki-laki, bagi ban hukum pasien berobat kepada dokter laki-laki atau sebaliknya. Kemudian dalam proses pemeriksaan mungkin ada terbuka aurat segala macam, termasuk juga pelayanan di kamar operasi. Bagi ban solusinya supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kesempatan pertama kita pedai dua penanya. Nah, yang pertama terkait dengan suluk dan tarikat, apakah termasuk di dalam perbuatan Nabi? Sebenarnya makna suluk adalah cara beramal, tata cara beramal, cara tertib beramalnya suluk. Hana tekai, masa lagi Imam Al-Ghazali negarang kitab bagaimana cara menjalankan perjalanan rohani supaya selamat sampai ke syurga, dunia menjadi malapetaka bagi akhirat, dan
supaya terhindar dari neraka. Nepegat di ilmu tata caranya mulai pun bagaimana langkah pertama pastikan punya ilmu, selanjutnya pastikan kita taubat. Yang ketiga bagaimana menghadapi dunia, menghadapi persoalan-persoalan dunia, bagaimana menghadapi makhluk, lingkungan, bagaimana menangani nafsu, bagaimana menghadapi syaitan. Yang tadi kayanya dulu. Bagaimana menghadapi persoalan rezeki, jangan sampai rezeki itu menjadi penyebab masuk neraka, tapi dia menjadi penyebab masuk syurga. Karena manusia butuh dalam kehidupan, butuh ekonomi dan kebutuhan hidup. Bagaimana menghadapi persoalan, cobaan dan sebagainya. Itulah suluk. Jadi ada yang mana suluk pucuk ijazah. Tarikatnya tu. Yang suluk bebu ini lengkap bebu. Dari A sampai Z pemufuk. Dalam beramal, tata cara beramal lagi dia sembahyang ni. Nak suluk sebab sembahyang. Puntung sembahyang ile. Duduk baru dah sembahyang. Baik mu balik. Awal dah sembahyang, duduk dah tulis sembahyang. Kakak dah suluk. Yang kita rika cara beramal. Mana Haji? Bapak kupuin kau tarikat kulhu, dia baca kulhu salah. Kau tarikat bah, dia baca kulhu salah. Tarikat sama dia kata cocok tarikat sama dia, murno tat. Dia baca sama dia salah. Astagfirullahalazim min kulli samping alim juga. Ada tak samping ini. Ya tak ada pokok yang tarikat cara ni betul di dalam beramal, tata cara beramal yang benar, tertibnya dan pola beramalnya harus benar. Yang mana dulu? Ini maksud Nabi kena makanya pegah ahli Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti lihat aku salat. Bagaimana? Itulah suluk cara lakukannya. Tertib dalam mengamalkan ilmu itu. Begitu gambarannya. Yang kedua bu, tanah wakaf untuk masjid. Kemudian diroboh masjid, pindah masjid tempat lain. Pertama yang harus kita tahu, yang dikatakan masjid itu bukan bangunan. Sebuah tanah sudah diniatkan ini untuk masjid, itu masjid, walaupun tidak ada bangunan. Kecuali pindah sampai 7 lapis bumi, pindah mendung 7 lapis, yang baru ke pindah ke masjid. Saya mendang tinggal lokasinya itu masjid itu. Hukum masjid la yubah, kalau sudah diwakaf la yubah wala yuhab wala yuras. Dijual tidak boleh, dihibah juga tidak boleh, dipusakai tidak boleh, alih fungsi juga tidak boleh. Adapun memanfaatkannya tanpa terjadi alih fungsi itu enggak apa-apa. Hai menoyo tayo tajak nak tanah wakaf di masjid, tayo rumah tajak renan, kata pegat ke jalan ke deo. Tapi dia tidak semajid, tanya orang tajak-tajak ainan. Itu tidak alih fungsi dia. Tapi kalau sudah melakukan perubahan yang hilang fungsi seperti syarat wakaf pertama, itu tidak boleh. Masalah mau buat masjid tempat lain, buat aja masjid. Kalau mau pindah masjid, bukan pindah bangunan. Semua tanah buplung sampai dari langit, berdua langit lauyuk gede. Tapi nak berdua. Sudah kira-kira. Ini apa? Wakaf ke masjid, pergi Melaka. Lanjut wakaf ke Melaka, pergi haji ke masjid. Kadang ada orang mengatakan dulu diwakaf di Manasa, kalau dibawa masjid kan lebih baik lagi. Itu bukan seperti itu. Kerana wakaf tidak boleh rubah status, walaupun status yang lebih baik itu tidak boleh. Misalnya ada tanah sawah, ini hasilnya untuk kemaslahatan masjid, itu juga tidak boleh dibuat jadi masjid. Karena itu untuk kemaslahatan masjid. Dia bilang yang bukan masjid bisa dijadikan masjid, apalagi tanah masjid. Jangan seperti itu. Mikir-mikir. Enggak boleh, dia ada aturannya. Wakaf harus ada ilmu aturan tentang rumusan wakaf. Ikuti itu. Bukan cuma mikir tanpa ikut rumusannya. Yang ketiga, masjid yang karena di dalam ilmu-ilmu para ulama-ulama salaf dari dulu,
Kalau sudah jadi masjid, dia berlaku hukum masjid ke atas sampai ke langit ketujuh, ke bawah sampai ke lapis tanah yang ketujuh sana berlaku. Cuma masalah mau parkir silakan, asal jangan tidak merusak aturan masjid. Jangan masukkan najis ke sana, jangan mengotori. Tapi alih fungsi kepada yang lain, alih status itu tidak dibolehkan. Oh, makan gaji dari pemerintah. Apa boleh atau nggak boleh? Apa menghilangkan ikhlas atau tidak? Ikhlas itu di hati. Tidak makan gaji bisa juga tidak ikhlas. Makan gaji juga bisa ikhlas. Tergantung hati. Hati yang ikhlas itu artinya melakukan ikhlas karena Allah. Digaji atau tidak digaji tetap dia lakukan. Seandainya tidak digaji tetap dilakukan. Menerima gaji tidak merusak ikhlas. Ada gaji, ada, nggak ada. Jadi kan waktu terima gaji, anda ikhlas. Gajinya, anda yang tidak ada gaji, anda lakukan itu, tetap lakukan. Menerima gaji itu tidak menghilangkan keikhlasan. Tapi kalau tidak ada gaji, tidak mau lakukan. Kalau ada gaji, baru lakukan. Itu tidak ikhlas. Jadi bejun goy. Contoh tantele. Na salafi, na terpadu. Ya. Yang terpadunya, apakah ia jelas melaksanakan pelajaran Islam itu atau tidak? Itu pertanyaan. Ya. Tanyakan pada hati pelakunya. Pelakunya yang tahu hatinya. Kita tidak boleh memvonis orang. Ada orang juga, karena maknanya bukan imbalannya cuma materi. Imbalan pujian juga hilang ikhlas. Ingin dipuji, takut dicaci, itu hilang juga ikhlas. Ingin cari pamor, nilai-nilai duniawi, imbalan nilai duniawi, itu menghilangkan ikhlas. Jadi yang tahu ikhlas sebenarnya pertama orang yang punya hati itu sendiri, kemudian yang paling tahu lagi Allah. Kemudian nasnya di mana itu atau dalilnya? Mayuridul akhirata nazil harsad dunia nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau dia iradah dari dia berbuat tujuannya dunia, dia tidak dapat pahala akhirat. Wa may yuridul akhirata nazid lahu fi harsi. Kalau dia niatnya untuk akhirat, kami tambah bagiannya. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Semuanya tergantung iradah dari hati. Niat dari hati itu apa? Maka ikhlas dan ria itu halus sekali. Orang yang ria sendiri nggak tahu hatinya ria. Kadang karena tidak cukup ilmu. Kadang-kadang dia ada yang paling tersembunyi rianya. Cuman saranji dalami kembali tentang bab ria dan ikhlas. Karena ria yang membatalkan setengah amal, ria membatalkan seluruh amal, itu jaihat, pembahasan detail ji. Han mungkin jelas dengan sebuah jawaban. Dia baru jelas dengan sebuah pembahasan yang memadai. Ya. Yang kedua, persoalan rumah sakit. Persoalan donor darah itu sedekah. Sedekah itu tidak mesti uang. Membantu orang melarat itu memang diperintahkan dalam agama. Malah ada yang darurat wajib membantu. Kalau mereka tidak ada orang lain yang membantu. Karena itu fardu kifayah. Cuma persoalannya sekarang krisis ilmu Islam tentang semua aspek kehidupan. Maka ini persoalannya krisisnya dari keilmuan. Karena Rasulullah hadir, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu untuk semua aspek aktivitas mukallaf. Baik ibadah, baik kehidupan ijtimaiyah, sosial, ekonomi dan sebagainya. Harus berakhlak. Maka untuk berakhlak itu harus didahului oleh ilmu. Ilmu itu itulah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dalam tasawuf, bahwa setiap orang Islam di dalam melakukan semua aktivitas aspek kehidupan yang di luar ibadah harus terintegrasi tiga hal. Harus ada memastikan tiga hal. Pertama, adil. Yang kedua, ihsan. Yang ketiga, syafaqah ala din.
Maka proses pertama ini kegagalan di dalam silabus keilmuan syariat. Bagaimana mensyariatkan dunia kesehatan? Harus kumpul dulu ilmu kesehatan, praktek kesehatan dengan ahli ilmu keilmuan agama. Maka lahirlah sebuah konsep untuk mensyariatkan dunia kesehatan. Sama dengan mensyariatkan rumah tangga. Di sana ada ilmu syariat tentang rumah tangga. Tanpa ilmu bagaimana membuat rumah tangga muslim itu bersyariat. Jadi persoalannya tidak mungkin dengan sebuah jawaban juga. Perlu pembahasan. Ini Aceh mensyariatkan Islam, kata-katanya kafah. Kalau mau kafah, ilmunya juga harus kafah ke semua aspek. Ilmu syariatnya. Ini yang tidak ada. Ini jadi masalah. Orang syariat cuma apa? Cuma jilbab. Bukan. Semua aktivitas harus bersyariat. Maka yang terlihat kadang-kadang lebih bersyariah orang non-muslim dalam perilaku. Walaupun tidak jadi amal akhirat karena dia tidak punya iman. Etikanya, semuanya. Muslim tetapi tidak Islam dalam berperilaku. Aceh punya betul-betul mensyariat mandum aspek. Maju Aceh. Hebat Aceh. Tapi betul-betul ibu mensyariat. Sanggup mengamalkan syariat dalam semua aspek. Dari mulai pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, dalam semua aspek kehidupan. Itu bagus kalau orang tahu Islam. Pasti tahu bahwa kembali kepada gaya Islam, disitulah solusi semuanya. Kalau orang mengatakan dengan syariat kita gagal, pertanda dia tidak tahu apa itu syariat. Tahu syariat itu masalah. Jadi tidak ilmu syariat, tahu ilmu syariat semua lengkap. Maka saran saya duduk dua ahli dulu. Ahli medis, ahli syariat. Kemudian duduk lahirkan sebuah konsep teori ilmu Islam. Maka akhirnya lewat bekerja dunia medis bisa masuk syurga. Tidak cuma sekedar beruntung gaji. Tetapi dia tidak punya ilmu syariat. Gara-gara di dunia medis boleh masuk neraka gara-gara itu. Karena salah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat. Solusinya harus duduk dulu dua ahli ini bahas konsep syariat. Ini yang belum ada di Aceh yang serius melakukan itu. Terima kasih ya. Berikutnya kami baca pertanyaan yang di kertas saya. Yang pertama masih menyangkut dengan masjid ya. Sekarang banyak masjid yang diruntuhkan, sedangkan masjid tersebut ada sedekah dari wakaf orang. Bagaimana hukumnya? Kedua, ada seseorang mengasuh anak orang lain di bawah umur 2 tahun dan masih menyusui. Sedangkan susu yang diberikan bukan ASI, tetapi susu formula atau susu yang dibeli di toko. Apakah anak tersebut bisa dikatakan anak susu atau anak ridha? Yang ketiga ya, si A pemawah keba ke si B. Dikun le si A bak si B menyena anak keba tak bagi dua tu. Pekeh mawah yang laginya sah secara hukum. Yang untuk sementara saya pertanyaan saya pertama menyangkut dengan harta wakaf bak masjid. Persoalan masjid wakaf kemudian diruntuhkan. Hukum dasar wakaf tetap tidak boleh dirubah. Cuman ada pembahasan lanjutan, ada saat-saat yang boleh dijualkan, ada saat boleh dipindahkan, di saat sudah tidak berfungsi. Maka dalam hal persoalan kasus-kasus itu tidak bisa dijawab secara general. Harus lihat per kasus dulu. Berbeda kasus, berbeda hukum. Maka harus ahli ilmu turun ke lapangan, gelar kasusnya bagaimana. Ini sudah boleh dijual, ini sudah boleh dipindahkan. Itu harus para ahli ilmu. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, pegang saja hukum dasar, tidak boleh. Artinya tetap berfungsi hukum
Wakaf la yubah wa la yuhab wa la yuras. Tetapi kalau ada kasus, ada kalau dalam kitab ada pembahasan, misalnya ada tikar masjid tidak fungsi lagi, itu kalau dijual laku untuk kepentingan lain boleh jual, tetapi hasilnya beli tikar lagi. Kalau nggak butuh tikar, beli untuk kepentingan masjid itu. Kalau masjid itu memang tidak berfungsi apa-apa lagi, baru boleh pindah ke yang lain. Itu ada rumusan-rumusannya. Maka sulit dijawab pertanyaan tanpa melihat kasus-kasusnya yang berbeda. Payah jawab baju mari hukum biasa aja le. Ya, menyuntik persoalan ini payah gelar kasus baru dok hukum. Payah terlangsung melihat kasus itu bagaimana, karena kasusnya tidak sama semuanya. Ada beda-bedanya. Kemudian anak dikasih susu apa? Susu formula. Jadi anak apa? Anak tetap anak yang melahirkan. Masalah susu terserah. Masalah rida untuk jarak jadi rida itu enggak terjadi dengan susu formula. Harus langsung dari susu manusia dengan cara-cara yang lain. Memang tidak lewat umur 2 tahun. Tapi kan ada syarat lagi yang lain-lain. Cuma ini apa anak rida? Yang jelas anak susu formula. Walaupun ada susu sapi, jangan bilang ini anak sapi, tidak bisa. Kita anak manusia, walaupun minum susu sapi. Ayo gaji anak lumur kadang-kadang ijik susu lumur, tidak. Pemawa. Sebenarnya di dalam interaksi transaksi kita harus pastikan harus masuk dalam akad-akad yang ada di dalam rumusan syariat. Di sana ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa. Kalau mawah masuk di dalam sewa tenaga, dia berlaku aturan ijarah. Aturan ijarah harus jelas kerjanya terukur, upahnya terukur. Wadenda pamawa kerja na terukur. Nyan kerja kadang hana ukuran yang jelas. Ai kerja jo lumo baron. Nyan kerja ibat. Lalu lumo koroi urang koroi. Dage ka cocok upah gayan. Upah pu kerja harus jelas. Kemudian ada upahnya. Upahnya juga harus jelas. Kalau ada anak, kalau enggak ada anak, akhirnya spekulasi persih lagi belum buntut, maka kepahara muntut. Munyo kenang kakak kenang, munyo hana kakak rugo. Tak boleh. Kalau dalam akad sewa menyewa, dia harus jelas. Hanjuk munyo-munyo. Nyo lumo njo baron, munyo nana bagi 2, munyo hana kakak hana terpunang. Tak boleh. Orang sudah kerja, sudah pasti bekerja, upahnya juga harus jelas. Harus ada ukuran, terukur. Maka hinan hansah karena hanai tamang di dalam akad tungupah yang lagi dalam syariat. Maka lagi cerdas cerman. Ya ikut cerdas cerman orang penuh. Belum. Berikutnya ya, apakah hukum mengambil uang simpan pinjam? Yang kedua, ayah bagaimana pengertian hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar? Yang ketiga, ayah bagaimana cara membersihkan harta kita yang dasarnya modal dari mengambil kredit dari bank? Untuk sementara 3 pertanyaan, mohon jawaban dari ayah. Pertama, uang simpan pinjam. Mana je benda? Munyo pinjam atau berutang itu dalam istilah syariat tabarruk. Tabarruk tidak ada jasa. Itu membantu sosial dia. Kalau ada jasa itu sudah riba. Nyan menda ukuran. Simpan silakan simpan, pinjam silakan pinjam, asai dengan cara-cara yang halal silakan, yang baik dengan cara-cara yang haram. Cuma rumusannya dalam Islam ada utang. Utang itu tabarruk, bukan cari untung.
Kalau sudah cari untung, itu sudah masuk dalam kategori riba. Begitu saja. Yang kedua, kullu bid'atin dalalah ya. Bayang tak bayang tak bahas. Cuma menurut berperingkat. Setiap bid'ah dalalah. Bid'ah yang dalalah. Yang bid'ah hana dalalah. Dah bid'ah yang dalalah, itu melakukan sesuatu tanpa dalil. Kalau sudah ada dalil, itu bukan bid'ah dalalah lagi. Pertanyakan dalilnya. Ada dalil, silakan. Tidak ada dalil, tidak boleh. Bukan sesuatu yang tidak ada Rasulullah langsung dalalah. Sungguh dalalah orang naik pesawat. Naik ke haji karena Rasulullah tidak pernah naik pesawat. Harta haram. Bagaimana membersihkan harta? Kalau harta modal dari orang, lewat riba, pertama, kembalikan bunga itu kepada yang punyanya. Yang kedua, minta halalkan kepada pemilik modalnya menjadi milik kita. Itu caranya. Cuman hok dah buah nampak poi, poi ada empat, hok dah nak kembali bungongnya. Kalau memang enggak tahu apa ya, jangan buang ke laut. Sedekahkan atau pakai kepada fasilitas umum kemaslahatan kaum muslimin, atau kalau tidak ada itu kasih kepada orang fakir yang benar-benar fakir prihatin. Itu cara membersihkannya. Yang pertama ya, kita hidup suami istri dalam rumah tangga. Yang akan ditanyakan, suami yang bagaimana dibilang surga di bawah telapak kakinya. Yang kedua, dalam satu rumah tangga istri sama suami. Si istri suruh sama suaminya untuk membayar zakat. Ternyata suami tidak mau mengeluarkan zakatnya. Istrinya lalu kecewa. Ya, ingin ditanyakan bagaimana hukumnya seorang suami dan bagaimana pula hukumnya sang istri. Yang pertama, suami yang bagaimana? Yang syurga di bawah telapak kaki suami. Suami yang sah sebagai suami. Kalau ada masalah pribadi enggak berkaitan dengan suami istri, tetap masih syurga di bawah telapak kaki suami. Selama dia kan benar-benar suami yang bertanggung jawab terhadap istri, memberi nafkah dan sebagainya. Adapun ada kesalahan pribadinya, tidak masalah. Kalau ada suami dia enggak salat, walaupun suami masuk neraka, tapi syurga istri tetap di bawah telapak kaki suami. Kami di neraka. Ini sering orang yang bertanya sama saya, bagaimana ini suami saya enggak salat? Katanya orang salat itu seperti babi, ya kan? Lebih buruk dari babi. Apa suami saya sudah jadi babi itu, ada surganya lagi dibuat lepaknya, dibuat telapak kaki babi, tetap walaupun babi itu suami anda. Babi untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri tetap suami. Tak apa, yang betul menolak pegahnya la kolong bui, duduk handa dagun bule, putar dagun buku bui. Bukan, walaupun babi itu suami anda. Walaupun dia punya baju kotor, tetap cuci pakaian babi itu. Berpahala juga walaupun pakaian babi. Itu babi yang baik, babi yang memberi anak untuk kita, ya kan? Kalau nggak ada babi itu, kita nggak punya anak itu. Tuh ada babi itu. Babi yang sangat berjasa. Kecewa sama suami, dia tidak mau membayar zakat. Zakat kewajiban atas suami atau zakat istri? Beda. Kalau zakat sendirinya, kecewa dia tidak membayar zakat, itu bagus. Karena kita jangan rela dengan dosa orang lain. Tak setuju kepada dosa. Setuju kepada dosa, itu berdosa. Melihat orang berbuat dosa, kita setuju. Ikut berdosa karena setuju. Tidak setuju kepada suami yang tidak bayar zakat, itu bagus. Tetapi jangan lakukan sesuatu yang berakibat tidak bagus di dalam hubungan suami istri. Kalau bisa nasihati, karena tugas istri hanya kewajiban melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, bukan tanggung jawab suami atas istri.
Istri tidak bertanggung jawab atas suami, tapi suami bertanggung jawab atas istri. Paling istri melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak cuma kepada suami, kepada yang lain juga wajib melakukan amal ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan konsep rumusan amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun ada zakat hak istri, misalnya zakat fitrah. Suami nggak mau bayar, itu suami berdosa karena kewajiban bayar atas suami. Kalau istri membayar sendiri, itu sebuah kebaikan bagi dirinya dan bagi suami. Begitu. Karena mengingat jam hampir 12:30, mungkin ini yang terakhir ya. Pertanyaannya juga dari ibu-ibu, jadi untuk suami juga. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak sholat, dia cari rezeki bawa pulang ke rumah untuk istri dan anaknya? Apakah kebutuhan atau rezeki yang dibawa pulang itu sah dimakan oleh anak dan istrinya? Antara persoalan nafkah dengan salat itu dua hal yang berbeda. Salat itu kewajiban suami untuk dirinya. Nafkah kewajiban atas suami untuk istrinya. Maka kalau nafkah wajib dia cari yang halal, bawa pulang ke istri atau untuk anak. Kalau yang cari halal orang nggak salat itu dosa pribadinya, hartanya tetap halal. Ada yang salat, cari harta haram bawa ke pulang, haram juga hartanya walaupun salat. Hasil curi orang salat tapi mau curi orang, atau hasil usaha-usaha yang haram tetap haram. Maka adat wanita-wanita para sahabat salaf dulu, tabi'in dulu, setiap suami pergi keluar cari rezeki selalu diwasiatkan, wahai suamiku, saya tangguh tahan lapar tapi tidak sanggup tahan neraka, jangan bawa pulang yang haram. Lebih baik saya lapar ketimbang kenyang dengan yang haram. Maka kalau suami pulang nggak bawa pulang apa-apa, katanya tidak ada yang halal, yang ada yang haram. Alhamdulillah, nggak apa-apa, saya siap lapar. Tapi kalau suami dulu boleh begitu, karena dia nggak bohong, benar-benar cari yang halal. Kalau nggak ada nggak bawa pulang. Kalau sekarang kalau dibilang begitu selalu pulang sendiri, nggak bawa pulang, katanya haram semua. Jadi istri harus baik, suami juga harus baik, maka terjadi konsep yang baik dalam rumah tangga. Sabotik ya, berwudu dalam kamar mandi ada WC, bagaimana hukumnya? Kita baca doa, kemudian juga kita mandi sunat dan mandi wajib, bahkan ada mandi taubat. Dalam kamar WC walaupun bergabung dua, ada kamar mandi, berlaku hukum juga hukum toilet, hukum tempat kata hajat, kecuali telah dipisahkan, ada garis pemisah antara tempat toilet dengan wudhu. Tapi kalau masih bergabung itu berlaku hukum. Bagaimana? Jangan berzikir dengan mengucapkan, tapi silakan dengan hati. Untuk mandi taubat, mandi apa, sah semuanya. Yang dilarang di situ berzikir dengan lisan. Yang lain silakan. Mandi boleh di situ, mandi taubat juga boleh, mandi wajib juga boleh. Yang dilarang berzikir secara dengan lidah, ataupun dengan hati tidak apa-apa. Baik, terima kasih ya atas semua jawabannya, dan kami mohon maaf barangkali masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi karena mengingat waktu, insya Allah di lain waktu kita akan kembali bertanya dan menerima ilmu dari ayah.